Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya banggakan, dimana tetap selalu sehat, selalu jaga kesehatan dan juga selalu memperhatikan protokol kesehatan yang ada di sekitar kalian agar kalian tidak tertular COVID-19 yang ternyata sampai hari ini masih tetap belum teratasi dengan baik. Anak-anakku semua, di pertemuan kelima ini kita akan membahas menyusun reportase. Kalau kemarin kalian sudah membuat foto kegiatan di sekitar kalian, sekarang kita fokuskan ke jurnalistiknya, yaitu menyusun reportase. Anak-anakku semua, reportase jurnalistik itu merupakan kegiatan peliputan terencana terhadap tempat, peristiwa, situasi, dan atau kegiatan yang menarik perhatian masyarakat. Jadi sesuatunya itu direncanakan, jadi bukan kemudian tiba-tiba. Kemudian tujuan reportase untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang lokasi, kejadian atau kegiatan sehingga mereka akan mengetahui secara lengkap tentang lokasi atau situasi, tentang kronologisnya kejadian atau kegiatan yang diliput tersebut. Ya, itu tujuannya. Kemudian reportase ini peliputan dilakukan secara langsung di tempat kejadian oleh reporter atau perorangan atau sebuah tim. Jadi bisa tim, bisa perorangan. Oke. Kemudian ada cara pengumpulan bahan berita anak semua. Ya. Yang pertama secara langsung dengan cara mengamati keadaan di lapangan. Ya. Pengumpulannya dilihat langsung, datang ke lokasi, kemudian diamati. Kemudian cara yang kedua dengan cara mewawancara langsung sumber yang terlibat peristiwa di tempat lokasi. Jadi cari orang yang bisa diwawancari untuk yang kompeten dan mengetahui tentang kejadian yang ada di sekitar situ atau peristiwa yang ada di sekitar situ. Berikutnya anak-anak semua, setelah wawancara selesai, datanya didapat, kemudian diolah. Nah, cara pelaporannya dilengkapi dengan berbagai referensi yang berkaitan serta hasil konfirmasi berbagai sumber yang bisa melengkapi informasi yang dibutuhkan khalayak. Jadi kalian juga harus punya bahan referensi, mungkin bacaan, mungkin istilahnya wawancara dengan pihak lain di luar itu sebagai bentuk untuk melengkapi informasi yang kalian buat hasil reportase di lapangan. Oke. Kemudian jenis-jenis reportase ada beberapa anak-anakku semua. Yang pertama reportasi tempat atau lokasi, memberikan informasi lengkap tentang tempat yang dianggap menarik, berguna, dan ingin diketahui oleh khalayak. Contohnya reportase tentang tempat-tempat wisata, reportase tentang sekolahan bisa, reportase tentang kampus, reportase tentang pabrik atau industri dan tempat bersejarah. Nah, ini bisa dijadikan reportase. Reportasenya bentuknya reportase tempat. Tujuannya untuk reportase tempat ini agar khalayak bisa mengetahui lokasi tersebut secara lengkap sebelum dia mengunjungi lokasi tersebut. Jadi istilahnya pengetahuan awal bagi orang yang ingin mengunjungi lokasi tersebut, itu namanya reportase tempat. Reportase yang kedua yaitu reportase kejadian. Nah, kalau reportase kejadian ini peristiwa yang sedang hangat di masyarakat, bahkan di media broadcast, ya, yang kemudian dilaporkan secara langsung, misalnya liputan konser, ya, liputan peristiwa banjir, liputan sesuatu yang sedang tren, misalnya sekarang ini misalnya ada boykot produk Prancis, nah misalnya seperti itu yang sedang aktual, itu namanya reportase kejadian. Tujuannya agar khalayak bisa mengetahui kronologis dari awal hingga akhir dan memahami proses kejadian secara lengkap.
Lanjutkan anak-anak semua, jenis reportase yang berikutnya adalah reportase situasi. Kalau tadi kejadian, kalau ini situasi. Reportase situasi dilakukan untuk mengungkapkan situasi yang menarik. Misalnya, bagaimana kondisi kota Wasior pasca banjir. Paskanya ya, situasi sekarang. Jadi, update-nya sekarang. Update-nya sekarang apa? Misalnya, kalian di sekitar daerah kalian sedang misalnya melakukan pembangunan apa misalnya jembatan. Situasi terkini di jembatan Desa X pada hari ini. Nah, itu namanya reportase situasi. Atau mungkin kalian bisa mereportasikan situasi jalan Soekarno-Hatta pada jam 7, ramai lalu lalang dan sebagainya. Itu namanya reportase situasi. Tujuannya masyarakat mengetahui situasi paling akhir dari sebuah peristiwa. Tujuannya. Kemudian yang berikutnya reportase kegiatan. Reportase kegiatan dilakukan terhadap kegiatan unik yang dilakukan manusia. Nah, ini khusus manusia. Misalnya reportase tentang kegiatan pengemis di jalanan. Ya, unik yang unik. Reportase kegiatan di pasar. Reportase situasi di jalan tadi ya. Bisa masuk situasi juga. Nah, semua bentuk laporan reportase itu namanya berbentuk feature. Ya. Yang dimaksud bentuk feature adalah reporter boleh memasukkan unsur subjektivitasnya. Yang dimaksud unsur subjektivitas begini, misalnya pendapat reportase itu terhadap situasi kejadian atau tadi peristiwa pada liputannya. Mungkin merasa senang, mungkin merasa takjub, mungkin merasa haru dan sebagainya. Itu namanya memasukkan unsur subjektivitas dia dalam laporannya. Berbeda dengan berberita. Kalau berita itu harus objektif, apa yang ada, apa yang terjadi ditulis apa adanya. Kalau reportase tidak ada unsur subjektif dimasukkan di situ dengan referensi-referensi yang dibutuhkan. Nah, penulisan laporan ini tidak terburu-buru, artinya tidak seperti berita. Kalau berita itu kejadian sekarang harus disampaikan. Kalau reportase ini bisa agak lama karena kan tidak dipentingkan unsur aktualisme. Berikutnya, umumnya laporan seperti disusun secara kronologis laporan reportase itu. Alinea pertama itu lead, ya disebut lead, dikemukakan kesimpulan singkat tentang hal penting dari hasil liputan tersebut. Jadi di awal itu sudah disampaikan resumenya atau refleksi dari peristiwa itu. Kemudian alinea berikutnya menguraikan secara lengkap informasi secara kronologis, diceritakan mulai dari awal hingga akhir kejadian. Itu kalau membuat laporan reportase. Saya rasa paham ya anak-anak semua. Nanti yang terakhir tugasnya buat reportase situasi di daerah sekitarmu. Jadi nggak usah repot-repot. Kalian di sekitar kalian terjadi apa situasinya, situasi terkini. Misalnya mendung atau mungkin ada di pasar, di dekat pasar kalian boleh mereportasekan. Kemudian di reportase laporan kalian itu nanti dilengkapi dengan foto. Setelah selesai, kemudian diunggah di medsos kalian. Nah, kirimkan screenshotnya kepada saya. Nah, itu tugas untuk ekstra jurnalistik, khususnya menulis reportase. Saya rasa begitu anak-anakku semua, selalu jaga kesehatan dan juga selalu bersemangat untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.